Halo, selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Liku-liku pagi ini akan membahas terkait dengan bahan yang dipakai untuk mencuci membran. Nah, masih banyak pertanyaan yang ditujukan ke saya via WA ya. Kenapa saya mencuci menggunakan soda api kok ragu, takut salah, takut apa gitu ya. Nah, begini ya teman-teman ya. Ini soda api. Mereknya ini kebetulan merek Gunung Sahari, tapi merek di pasaran itu banyak ya. Ini soda api yang bentuknya flake ya. Ada yang bentuknya cair, tapi yang flake ini 98% kalau nggak salah. Dan yang cair itu sekitar 40%. Nah, soda api itu memang layak dipakai untuk mencuci membran. Teman-teman bisa cari di referensi ya, bahan untuk mencuci membran itu apa saja. Ya, jadi bahan yang dipakai untuk mencuci membran itu ada yang namanya HCl, ada yang namanya soda api, ada yang namanya asam sitrat. Ya, itu memang bahan-bahan yang memang dipakai di industri pengolahan air minum ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu menggunakan soda api ini. Pak, ini beracun atau tidak? Loh, kita kan bahan seperti ini kan memang dipakai untuk mencuci mesin. Mesin apa aja? Mesin pengolahan makanan itu semua menggunakan yang namanya soda api. Ya, jadi teman-teman tidak perlu ragu ya. Soda api itu kan sebenarnya bahan dasar sabun. Ya, bahan dasar sabun itu juga soda api. Nah, teman-teman tidak perlu ragu menggunakan soda api ya, dengan takaran tertentu ya, tentu saja ya. Jadi sambil contoh, kalau kita mau mencuci membran misalnya 2000 GPD gitu ya, 2000 GPD, kita cukup menggunakan soda api ini setengahnya ya, setengahnya. Ini kira-kira setengah kilo ini ya, berarti kalau setengahnya 250 gram itu bisa kita encerkan dalam 10 liter air. Itu diencerkan dulu, baru nanti dipakai untuk mencuci membran ya, baru nanti disirkulasi atau dipakai untuk merendam membran ya. Ada teman-teman yang kebetulan kemarin itu menggunakan soda api dan saya rasa itu salah treatment ya. Jadi soda api itu dituang di membran, di atas membran itu, kemudian dikasih air, dan akibatnya apa? Membrannya ya jadi rusak. Plastik membrannya itu yang di atas itu ya, itu jadi rusak, jadi kayak semacam kebakar, keropos gitu ya. Karena ini memang sifat dari soda api itu, kalau kena air itu akan panas. Maka ketika kita mau treatment untuk mencuci membran ya, pastikan ini diencerkan dulu ya, diencerkan dulu, tunggu sejenak biar dingin ya. Kalau udah dingin baru kita pakai untuk cuci membran itu ya. Baik itu sirkulasi maupun untuk perendaman, itu yang bagus seperti itu. Nah, teman-teman bisa cari di toko bahan kimia, atau teman-teman bisa dapatkan di toko bangunan ya. Toko bangunan itu yang jual semen dan sebagainya itu biasanya juga menyediakan soda api. Nah, biasanya kalau soda api di toko bangunan itu tukang-tukang tuh bisa gunakan soda api itu untuk mengelupas cat. Tapi untuk keperluan lain, seperti tadi saya katakan, untuk mencuci mesin, bahkan soda api juga bisa dipakai untuk membersihkan kerak-kerak di lantai kita, keramik ya. Jadi keramik kita itu yang sudah, biasanya depot itu kalau udah lama pakai, biasanya ada lumut, ada kerak-kerak yang ada di lantai itu bisa dibersihkan menggunakan soda api ya, dengan takaran tertentu. Tidak perlu pekat-pekat ya, tidak perlu pekat-pekat, itu bisa digunakan dan nanti dibantu dengan sikat itu ya. Itu lantai kita juga akan jadi bersih kembali ya. Jadi
sekali lagi teman-teman jangan ragu menggunakan soda api ini sebagai bahan untuk mencuci membran kita, ya. Nah, bagaimana kita memastikan membran kita itu sudah nggak ada cemaran soda api ketika kita habis mencuci? Ya, tentu saja ukurannya adalah TDS dan pH. Nah, kalau pH dan TDS-nya itu sudah kembali seperti sebelum kita cuci, ya misalnya TDS air RO yang sebelum kita cuci misalnya 10 TDS misalnya, terus kemudian kita cuci menggunakan soda api, tentu saja akan melonjak tinggi. Ya nanti kita bilas ya sampai dengan TDS itu kembali ke angka 10, ya plus minus ya, bisa 10 bisa 11 itu wajar ya. Itu menandakan bahwa soda api yang ada di dalam membran kita itu sudah bersih ya, sudah bersih, sudah nggak ada soda api lagi ya. Karena ini sangat sensitif ya. Misalnya kita punya air 10 liter gitu ya. Air 10 liter TDS-nya misalnya 10 gitu ya. Terus kemudian kita masukin soda api ini, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja, sedikit, kira-kira 5 gram atau berapa kita masukin, kita aduk, itu udah langsung drastis naik TDS-nya. Nah sehingga kalau misalnya kita berpedoman dengan TDS meter kita yang kita punya untuk mengukur apakah ada cemaran soda api atau enggak di air minum kita, itu ya caranya kita kembalikan TDS-nya seperti semula. Ya, kalau sudah seperti semula artinya air minum kita itu sudah bisa kita masukkan ke dalam tandon lagi, gitu ya. Nggak perlu ada keraguan bahwa itu masih tercemar dengan soda api. Oke ya teman-teman ya, ini bahan yang sangat membantu bagi pelaku depot ya. Saya udah puluhan tahun menggunakan ini ya, menggunakan soda api ini untuk mencuci membran dan untuk keperluan cleaning yang lain ya kayak galon yang kotornya berlebihan itu bisa menggunakan ini juga, kita masukin di galon itu dengan ukuran tertentu, nggak perlu pekat-pekat baru kita sikat, tuh kan bersih kembali. Oke ya teman-teman ya, jadi saya rasa itu saja yang bisa saya share untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, subscribe di channel Liku-Liku ya, sehingga channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.